Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Fauzi Huda B300190079, Yuli Megawati B300190014, Widya Astutik B30019000304, Firman Dia Saputra B30019000305, Fitria Rahmawati B30019000306, Sofiatun Amalia B30019000307, Asna Mufida B30019000313, Asida Wahyu Hidayat B30019000351, Bagas Prasetyo B30019000352. Kami akan mempresentasikan pertemuan materi ke-9. Materi ke-9 yang meliputi: pertama, pengertian merger dan akuisisi; 2. Modal, dasar hukum, prosedur pelaksanaan dalam merger dan akuisisi; ketiga, merger dan akuisisi lintas negara; 4. Larangan dalam merger dan akuisisi; 5. Monopoli. Pengertian merger dan akuisisi. Merger adalah salah satu strategis bisnis yang dilakukan perusahaan dengan cara menggabungkan atau penyerapan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain. Jika dua atau lebih perusahaan melakukan merger, maka hanya akan ada satu perusahaan yang berdiri. Perusahaan yang tetap berdiri biasanya memiliki ukuran bisnis yang lebih besar, yang dipertahankan hidup dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya. Atau juga bisa perusahaan yang telah merger tersebut berubah nama dan status hukumnya menjadi perusahaan baru. Contoh perusahaan yang melakukan merger adalah Bank Syariah Mandiri atau BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Akuisisi adalah salah satu strategis bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan mengambil alih kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset perusahaan lain. Bedanya dengan merger, dalam strategi akuisisi ini, baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap berdiri sebagai badan hukum yang terpisah. Dari pengertian tersebut, tentu dapat tarik kesimpulan bahwa terdapat dua perusahaan berbadan hukum yang terlibat, yaitu: pertama, acquirer atau pihak pengakuisisi, yaitu perusahaan yang mengambil alih kepemilikan perusahaan lain sehingga akan mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan tersebut. Yang kedua, acquire, yaitu perusahaan yang diambil alih. Tujuan merger dan akuisisi. Pertama, tujuan ekonomi. Sudah barang tentu berkaitan dengan tujuan utama dari perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan sehingga mencapai posisi yang strategis di pasar. Selain itu, kemakmuran atau kesejahteraan para karyawannya dan pemegang saham juga menjadi salah satu bagian dari tujuan merger dan akuisisi ini. Yang kedua, tujuan non-ekonomi. Dari kegiatan merger dan akuisisi ini didasarkan pada keinginan subjektif dari pemilik atau manajemen perusahaan, seperti karena adanya kepentingan pribadi, personal interest motive dari pemilik perusahaan maupun manajemen perusahaan, maupun karena prestik. Akuisisi berdasarkan objek yang diakuisisi mempunyai dua tipe, yaitu: pertama, akuisisi saham, yaitu terjadi ketika pemilik saham target menjual sahamnya kepada pembeli atau pengakuisisi. Jenis akuisisi ini biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan negosiasi dan penawaran dengan pihak manajemen atau dewan direksi perusahaan target, dan selanjutnya perusahaan yang diakuisisi akan menjadi anak perusahaan, di mana kewajiban atau hutang yang ada ditanggung oleh pemilik baru. Kedua, akuisisi aset, yaitu suatu perusahaan melakukan pembelian sebagian atau keseluruhan aktiva atau aset perusahaan lain, di mana kewajiban atau hutang target yang ada ditanggung oleh acquirer, perusahaan target, atau yang diambil alih. Jika aset yang dibeli tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan, maka akuisisi ini dinamakan sebagai akuisisi parsial. Manfaat merger dan akuisisi. Manfaat sebuah perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah: yang pertama, operation advantage,
yaitu untuk menurunkan skala ekonomis atau beban rata-rata dalam produksi dan juga untuk meningkatkan volume produksi. Yang kedua, financial advantage, yaitu diperolehnya manfaat keuangan baik di pasar modal maupun pasar uang karena meningkatnya ukuran perusahaan. Yang ketiga, melalui merger dan akuisisi, perusahaan akan lebih besar sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh dana atau pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah mapan dan mempunyai aset yang besar. Yang keempat, mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal, sehingga dapat mengurangi risiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru. Untuk meningkatkan pertumbuhan usaha yang lebih cepat karena sistem operasional dan administratifnya yang sudah baik dan mapan. Yang terakhir, diversifikasi atas kegiatan atau bidang usaha untuk menjaga tingkat profit atau keuntungan agar tidak mengalami fluktuasi karena berbagai faktor. B. Modal, dasar hukum, prosedur pelaksanaan dalam merger dan akuisisi. Model merger ada 3, yaitu merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh usaha sejenis atau usahanya sama. Kedua, merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan. Yang ketiga, konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Model akuisisi ada 2, yaitu akuisisi berdasarkan cara yang ditempuh dan akuisisi berdasarkan tujuannya. Akuisisi berdasarkan cara yang ditempuh ada 2, yaitu akuisisi saham, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. 2. Akuisisi aset, yakni akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan berupa aktiva atau pasiva perusahaan yang akan diakuisisi. Akuisisi berdasarkan tujuannya. Pertama, akuisisi finansial, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan finansial semata sehingga yang diperhitungkan adalah untung dan rugi. Kedua, akuisisi strategis, yaitu akuisisi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sinergi. Dasar hukum. Dasar hukum ada 2. Yang pertama, dasar hukum merger. Penggabungan merupakan transaksi yang sah dan diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dasar hukum merger. Kedua, dasar hukum akuisisi. Regulasi yang menjadi dasar hukum bagian akuisisi yang dilakukan oleh PT Terbuka secara khusus berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan keputusan. Prosedur pelaksanaan merger dan akuisisi, yaitu ada 2. Prosedur pelaksanaan merger dan prosedur pelaksanaan akuisisi. Prosedur pelaksanaan merger, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan merger ini diatur pada UU PT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 122 sampai Pasal 133. Tata cara pelaksanaannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dari staf perseroan, selanjutnya diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, penggabungan perseroan wajib memperhatikan kepentingan. Pertama, perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan. B. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan. C. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. 4. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan sebagaimana dimaksud di atas hanya boleh melakukan haknya untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. 5. Keputusan RUPS mengenai penggabungan perseroan harus memenuhi jumlah quorum yang telah ditentukan.
6. Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam satu surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Ketujuh, rancangan penggabungan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. 8. Jika penggabungan perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. 9. Direksi perseroan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan. Prosedur pelaksanaan akuisisi. Adapun tata cara pengambil alihan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. B. Pengambil alihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. C. Pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengambil alihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. D. Dalam hal pengambil alihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan. Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum, pengambil alihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi quorum, kehadiran, dan ketentuan tentang persyaratan pengambil keputusan RUPS bagaimana dimaksud dalam pasal 89. E. Direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambil alihan. F. Dalam hal pengambil alihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham. G. Pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain. C. Merger dan akuisisi lintas negara. Lintas batas mencakup kegiatan yang berlangsung antara dua negara yang berbeda. Semakin banyak perusahaan ingin go global karena mereka menawarkan peluang besar yang merupakan pilihan yang relatif lebih murah bagi perusahaan untuk membangun dirinya sendiri secara internal. Kesepakatan ini seperti di mana aset dan proses dari perusahaan di negara-negara yang berbeda digabungkan untuk membentuk sebuah badan baru yang sah. Merger dan akuisisi lintas batas terdiri dari dua jenis yaitu inward dan outward. Inward lintas batas melibatkan pergerakan modal ke dalam karena penjualan sebuah perusahaan domestik untuk investor asing. Sebaliknya outward lintas batas melibatkan pergerakan modal keluar karena pembelian sebuah perusahaan asing. Merger dan akuisisi lintas batas negara sebenarnya tidak berbeda dengan pengambil alihan secara domestik. Perbedaannya hanya kepada sifat lintas negara, yaitu pengambil alihan suatu badan usaha di suatu negara yang dilakukan oleh suatu badan usaha di negara lainnya. Beberapa faktor yang umumnya mendorong perusahaan untuk melakukan lintas batas adalah: pertama, globalisasi pasar keuangan. Kedua, tekanan pasar dan penurunan permintaan akibat kompetisi internasional. Ketiga, mencari peluang pasar baru sejak teknologi ini berkembang cepat. Keempat, diversifikasi geografis yang akan menghasilkan menjelajahi aset di negara-negara lain. Kelima, meningkatkan efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Yang keenam, pemenuhan tujuan untuk tumbuh secara menguntungkan. Ketujuh, meningkatkan skala produksi. Kedelapan, berbagai teknologi dan inovasi yang mengurangi biaya. D. Larangan dalam merger dan akuisisi. Larangan dalam merger dan akuisisi adalah monopoli. Monopoli dilarang karena jika monopoli terjadi, maka banyak pihak yang akan dirugikan, baik itu masyarakat sebagai konsumen ataupun pihak yang tersaing secara tidak sehat tersebut. Di samping itu,
Selain dari pihak konsumen atau pesaing bisnis, ada pihak-pihak lain yang menderita kerugian karena tindakan merger dan akuisisi ini. Sehingga dalam hal ini, hukum tentang merger dan hukum tentang perusahaan menyediakan berbagai perangkat dan upaya hukum yang melarang merger yang merugikan mereka. Hal ini diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pihak-pihak lainnya, selain dari konsumen dan pesaing bisnis, yang cenderung dirugikan karena tindakan merger dan akuisisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu atau kedua perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Yang kedua, pihak pemegang saham minoritas dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ketiga, pihak karyawan. Yang keempat, pihak kreditur. Monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga, price maker. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain, meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Yang kedua, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya. Yang keempat, penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Yang kelima, kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Sumber monopoli. Pasar monopoli dapat tercipta karena berbagai sebab, diantaranya yaitu: pertama, ditetapkan oleh hukum di Indonesia, misalnya telah diatur dalam undang-undang bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Yang kedua, monopoli alamiah. Monopoli yang tercipta dengan sendirinya karena pasar yang ada tidak efisien untuk menampung lebih dari satu penjual. Yang ketiga, monopoli dengan lisensi tercipta karena adanya pihak yang mendaftarkan hak paten, hak cipta, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Kelebihan pasar monopoli dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, sifat barang yang tidak memiliki barang substitusi dekat membuat perusahaan monopolis tidak perlu menggelontorkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produknya. Yang kedua, pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala economies of scale, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam berproduksi. Yang ketiga, dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Yang keempat, melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi. Dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien. Yang kedua, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain, meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Yang ketiga, keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penulisan maupun ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.